bersama tentang jurnal, dan hari ini kita belajar barang setengah jam. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang novelty dulu, karena mau tidak mau nanti dalam jurnal kita kalau tidak ada novelty pasti ada catatan-catatan dari reviewer akan meminta kita supaya ada novelty. Kita bicara novelty. Ini novelty ini itu bahasa ilmiah yang artinya kebaruan. Kebaruan. Novelty penelitian atau kebaruan penelitian itu adalah unsur kebaruan dari sebuah rencana kegiatan penelitian. Secara sederhana, novelty itu merupakan sebuah hal yang baru dan ditawarkan suatu rencana penelitian sehingga tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Tidak sama. Jadi novelty itu berbicara gini, kalau kebaruan bagaimana ya? Bahasa sederhananya membandingkan. Novelty itu membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita lakukan sekarang. Kalau kita tulis jurnal sekarang ini ada 4 kelompok, ada 7 kelompok semua. Jadi kita jangan sama pada jurnal-jurnal sebelumnya. Bagaimana bisa melihat tidak samanya? Nanti ini dia. Bagaimana caranya agar ada novelty dalam suatu penelitian kita? Ada 3 tahap. Tahap pertama, sangat dianjurkan untuk memilih kajian yang diminati dan dikuasai. Maksudnya ini seperti yang kemarin diskusi, strategi, itu sudah familiar. Kecuali kalau dia memilih strategi apa, dia tentukan strategi. Misalnya strategi query, strategi expository, strategi icebreaking, strategi, artinya satu. Jadi kalau hanya bicara strategi saja, itu sudah umum. Jadi hal-hal yang makanya kita harus rajin sebagai mahasiswa yang sedang dipersiapkan apakah menjadi pendeta, menjadi guru, menjadi dosen ke depan atau apa itu nanti. Jadi ada satu yang harus kita kerjakan. Kita harus banyak belajar, banyak membaca. Jadi itu yang disebut dengan novelty. Jadi kita harus menguasai supaya ada novelty di penelitian kita. Kita harus minati satu bidang dan kita harus kuasai. Seperti saya terus belajar tentang teori belajar dan teologi pakai. Maka ada kajian saya punya penelitian, kawan-kawan sekalian, yang sekarang ini saya sedang bergumul juga untuk melakukan penelitian. Jadi analisis teori belajar humanistik. Jadi analisis teori belajar humanistik ini, kalau hanya humanistik saja, itu kita tidak dapat novelty-nya. Saya tidak dapat kebaruannya. Karena itu sudah teori belajar yang landasan-landasan itu pasti umum semua. Pasti sudah dibahas. Pasti itu nanti ada di humanistik itu ada Abraham Maslow, ada ada beberapa ada taksonomi Bloom, kan seperti itu. Itu pasti itu. Dan itu orang sudah bilang, itu pasti saya sudah belajar. Tapi ketika kita satu pandang dia dari kajian Filemon, pasti sangat berbeda. Pasti sangat berbeda. Baik sisi sosialnya, sisi metodenya itu berbeda. Paulus dia menggunakan metode surat dalam mengajar. Filemon sehingga dia menerima Onesimus, kira-kira begitu. Dan itu kita tidak dapat di teori belajar humanistik yang lain. Kira-kira seperti itu yang saya maksudkan. Kita kaji sesuai dengan yang kita kuasai. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu dosen misalnya yang sudah keluar Jafung, yang khusus bidang ahlinya di mata kuliah itu saja yang ditulis tentang itu. Karena kalau kita yang bicara saja teori belajar, karena ada empat bangsa besar teori behavioristik, teori konstruktivistik, teori humanistik, dan teori sibernetik. Itu semua kan sudah
pasti orang berlomba-lomba bahas. Itu membahas itu. Jadi kita harus pandai dari segi Alkitab atau segi beberapa pandangan-pandangan biblikal. Jadi itu maksudnya apa itu namanya, novelty. Kita harus banyak, kita harus minati dan kita kuasai. Kedua, tahap kedua itu adalah mencari research gap atau celah kosong yang menjadi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Kalau mahasiswa biasanya itu pasti lakukan resensi buku atau resum buku. Itu sudah biasa sebenarnya. Lalu kadang-kadang orang mahasiswa meresum buku atau meresensi buku itu, dia hanya tulis, pindahkan isi buku itu saja. Harusnya ketika kita resum buku atau resensi buku, apa sih sebenarnya kekurangan buku itu? Dari kekurangan buku itulah itu yang kita kembangkan, dan itu yang disebut dengan research gap. Ada celah kosongnya. Nanti saya beritahu, misalnya latar belakang masalah. Tadi pagi Pak BTW tanya saya, Pak, ini saya sudah cari-cari jurnal tentang ice breaking, tapi tidak ada yang tentang Pak. Dalam hati saya, ini benar sudah dicari dalam hati saya. Lalu saya coba cari. Makasih. Saya coba cari, saya dapat 3. Satu yang PAK, satu PAI, Pendidikan Agama Islam, satu skripsi. Saya kirim ke dia. Lalu ditanya, bagaimana bisa ini? Saya tanya, kira-kira masalah yang Bapak bahas di ice breaking yang Bapak tulis itu bersama dengan tim, kira-kira apa? Oh, di situ paling 10 menit fokus siswa, setelah itu tidak fokus lagi. Berarti itu kan masalahnya di situ. Lalu saya baca yang tentang teknik ice breaking untuk mencairkan suasana, itu pasti berbeda. Itu yang Bapak lihat. Masalahnya apa? Oh, ini masalah budaya selatan. Itu kan budaya selatan. Budaya sebarat berbeda. Jadi itu sudah celah kosong dia. Kalau budaya sebarat bicara itu kan belak-belakan, tidak ada istilah putar-putar dulu. Kalau budayanya sebarat itu ada, masih ada itu. Dia putar dulu, baru dia ngomong. Itu sudah celah kosong. Seperti itu dia. Jadi itu yang disebut dengan research gap itu, celah kosong yang menjadi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Di dalam disertasi saya sudah utarakan ada 4 disertasi yang saya cari, dan saya akan analisis kekurangannya dari fokus-fokusnya semua, dan saya akan tuangkan dalam disertasi. Jadi Bapak Ibu, itulah celah kosong itu yang menjadi tahap kedua. Oke, tahap ketiga, melakukan studi literatur dengan mempelajari penelitian sebelumnya melalui publikasi hasil. Jadi novelty itu tidak hanya bicara latar belakang, nanti akan saya sampaikan. Jadi tahap ketiga ini kita memang harus rajin membaca literatur. Kalau Bapak Ibu lihat jurnal yang saya download itu ratusan. Saya kelompokkan dia tentang apa dia. Saya langsung tulis judul-judulnya di sini. Ini tentang ini. Untuk apa itu? Untuk saya bandingkan. Kalau saya pun mereview jurnal orang lain, saya harus cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu. Sehingga saya berani memberikan satu kesimpulan atau hipotesis terhadap jurnalnya itu, bahwa Anda tidak atau Anda belum membuat novelty dalam penelitian. Saya berani, karena saya sudah pelajari. Oh, dia tidak ubah ini, dia tidak ini, paling dia modifikasi saja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu cara membuat novelty. Oke lah, di skripsi sekarang ya masih boleh ditoleransi, tapi skripsi di angkatan 2025 itu baiknya ada. Karena kadang-kadang mahasiswa ini pun kan rajinnya kan copy paste tanpa diedit pun ya saya lihat. Dan kita bisa memahami bahwa mahasiswa ini bahasanya seperti ini. Ada satu saya tidak beritahu, ada satu mahasiswa, saya tahu bahasanya. Tiba-tiba skripsinya setelah dibuat mantap banget, mantap kali deh. Bahasanya, saya tanya,
Kau yang kerjakan ini? Bukan. Dia jujur juga. Karena dia tahu bahwa memang itu bahasanya seperti itu. Tapi ketika bahasa skripsinya saya baca, wah itu saya senang banget lah. Seperti holiday bersih begitu. Ya kan? Coba kalau Nias Barat. Ini kan saya bilang kalau pantai Nias Barat ya kita tidak dapat, harus pakai sepatu gomo. Kalau di sini boleh tidak ada sepatu, tapi harus ada celana ya. Ya tidak boleh tidak. Jadi itu novelty. Jadi taktik itu kita rajin membaca literatur. Kita tidak harus print, Bapak Ibu. Di HP saja sudah banyak. Di HP saja sudah banyak. Kebaruan atau novelty dalam penelitian itu bersifat komprehensif, Bapak Ibu. Terdiri dari metodologi pun, kalau kita misalnya tentang nanti kita ambil contoh, kita praktek nanti misalnya kita ambil tentang advokasi misalnya. Metodologi yang dipakai beberapa penelitian tentang advokasi, metode model pembelajaran advokasi, dia lebih kepada kuantitatif semua begitu. Kita bisa ambil kualitatif. Seperti itu dia. Atau kuantitatif, tapi dia pendekatan survei. Kita bisa ambil konfirmatori, kita bisa ambil explanatory, kita bisa ambil deskriptif. Nah seperti itu lah kira-kira. Jadi itu metode. Jadi jangan sama metode. Harus beda gaya, dan gaya belajar kita pun kan berbeda. Ada yang belajar sambil jajan, habis jajan belum selesai. Nah, begitu kan? Ada tadi malam itu, habis jajan di kantin, tapi belum selesai abstrak. Iya kan? Nah, jajannya sudah sampai di kesimpulan, jurnalnya baru abstrak. Nah, itu metodologi. Kemudian novelty populasi dan sampel. Novelty populasi dan sampel itu juga novelty. Kalau populasi kita misalnya siswa yang mana? SDK, SMP, semua. Kalau misalnya judul penelitian kita angkat persis sama, itu tidak masalah. Tetapi objeknya populasinya berbeda, sampelnya berbeda. Itu novelty. Nah, ini sekedar informasi. Mahasiswa, baik STTM maupun STT setia, bisa kawan-kawan adopsi penelitian saya. Judul skripsi itu sangat bisa dan dimungkinkan, dan justru itu bagus. Nanti kalau kita lihat di tabel LKPS atau LKPT daripada Ban PT atau Landi, itu ada tabelnya. Mahasiswa pernah nggak adopsi penelitian dosen? Persoalannya tidak ada pernah penelitian dosen. Akan begitu persoalan. Maka seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini kan penelitian saya yang saya harus berjuang sampai bulan Juli ini selesai. Bisa mahasiswa angkat, adopsi. Apakah persis dia tidak paham? Ini bisa diadopsi. Nanti paling yang diubah apa? Jangan di gereja BNKP Protestan Jemaat Majinga Badan, bisa di BNKP yang lain atau di BNKP yang lain atau di ONKP. Itu sudah novel. Itu sudah hal-hal. Kan begitu kan. Jadi itu maksud saya bahwa populasi dan sampel itu sudah menjadi novelty. Oke. Kemudian novelty lokus penelitian, tempat penelitian. Lokus penelitian itu sama dengan tempat penelitian. Hanya beberapa saya lihat penelitian, disertasi, tesis itu dia belum pakai lokus, masih tetap tempat penelitian. Cuman bahasa perkembangan itu lokus penelitian. Lokus itu adalah tempat penelitian. Tempat penelitian yang berbeda juga itu sudah menjadi novelty. Jadi supaya tidak salah kita, seakan-akan stres kita bagaimana membuat novelty, dan awalnya saya stres, serius. Bagaimana saya cari-cari disertasi yang berbicara, tidak ada juga contoh novelty yang memuat itu. Akhirnya apa?
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya konsultasi dengan 4 profesor. Profesor Soli Zaluku, Profesor Dr. Robert dari UKDW, Profesor dari UNI. Saya konsultasi, Prof tolong bantu saya. Bagaimana ini? Oh, novelty ini bagi-bagi begini, kami sudah terapkan di sini. Lalu ditanya, kamu Bapak S3 di mana? S3 dari Batam. Oh, tanyalah sama Pak Prof Henry. Saya tanya Pak Henry. Jadi saya konsultasi karena saya juga mengalami problem sendiri. Sepertinya berat. Bagaimana novelty? Orang ngomong novelty, tapi saya tidak memahami novelty. Jadi itu dia. Jadi lokus penelitian. Keempat adalah novelty objeknya, subjek penelitiannya. Apakah orang, apakah binatang, apakah makhluk hidup yang lain, itu juga sudah menjadi novelty. Kelima, novelty latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya apa? Latar belakang masalah misalnya mahasiswa STT di Kepulauan Nias, masalahnya adalah sulit bangun jam 4. Begitu. Lalu ditanya, kenapa dia sulit bangun jam 4? Satu, dia tidur jam 10, jam 12, jam 1. Nah, itu misalnya. Lalu ditanya di STT Immanuel misalnya, kenapa mahasiswa sulit bangun jam 4? Oh, ternyata mereka bergadang. Itu sudah novel. Berarti masalah bangunnya itu kenapa tidak bangun jam 4? STT Setia di Selatan misalnya, oh mahasiswanya tidur jam 12. STTAM bukan karena tidur jam 12, bergadang. STT Immanuel bukan karena bergadang, bukan karena malas. Nah, itu sudah novelty. Persoalannya sudah novelty. Kalau misalnya STTAE dia sulit bangun jam 4 karena baru tidur jam 12. Lalu STT Setia baru karena pembangun tidak bisa bangun jam 4 karena tidur jam 12 malam, itu tidak ada novelty. Maka Anda harus ubah atau cari celah di mana tidak persis atau tidak sama dengan masalah yang kamu angkat dengan masalah yang sudah. Nah, seperti itu. Kemudian novelty teori. Kadang-kadang begini, Bapak Ibu memang kita sulit memang dan kita butuh waktu memang. Karena kita masih pengertian apa misalnya, pengertian ice breaking. Di dalam jurnal itu tidak perlu lagi. Pengertian ice breaking. Apa nanti lagi? Pengertian advokasi. Itu tidak perlu lagi ada pengertian itu. Di dalam jurnal. Karena jurnal itu singkat pada jelas. Tidak boleh bertele-tele. Jadi lalu kita lihat lagi prinsip-prinsip advokasi, tujuan advokasi itu sudah umum itu. Munculkan satu teori yang kamu apa maksudnya itu ya? Yang bisa orang lain, oh ini tidak pernah saya baca, atau tidak pernah saya lihat, atau oh sulit saya dapat. Berarti ini benar-benar novelty. Maka bagaimana? Saya ambil contoh di disertasi saya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya bahas khusus cara mengajar kearifan lokal Niasbar. Jadi cari di disertasi lain nggak ada itu. Makanya ketika ada satu pengujian waktu saya ujian proposal kemarin, dia bilang saya, di mana saya belum dapat novelty Bapak di sini. Lalu saya jelaskan ke dia, saya kuliahkan dia, serius. Pak, novelty itu yang saya pahami ya, itu maksud saya. Yang saya pahami itu tidak harus disebutkan. Ada pun novelty di sini enggak. Atau tidak harus kebaruan semua. Itu komprehensif dia, Pak. Populasi saya ini aja sudah beda, Pak. Itu novel. Saya di SMA Senior Barat negeri. Kan gitu kan. Sampel saya itu pun berbeda. Sampel saya 320.
Dan semua saya uraikan. Lalu dia tanya, kenapa harus ada Barat? Itulah novel saya tadi. Itu kan teori yang kita bangun itu, jangan teori-teori. Boleh saja kita baca, misalnya ada di situ tentang misalnya tujuannya apa, ya bisa kita ubah. Itu namanya modifikasi. Maka kita seakan-akan yang kita buat itu adalah novel. Bagaimana cara membuat novel tidak ada suatu penelitian ataupun jurnal? Pasti bingung. Karena itulah kita praktis. Oke, sekarang kita praktek. Silakan buka jaringan masing-masing. Jaringan dulu ya, jangan main-main. Silakan buka wifi atau jaringan masing-masing. Kelompok 1 kemarin, judul jurnal itu model pembelajaran advokasi penerapan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam memberitakan Injil. Itu dia ya, kelompok 1 dari saya dengar kelompok 1. Kelompok 1 kemarin siapa yang jadinya? Orang Panceboa ya? Tentang apa ya kemarin?